ya. Di sini Kak Kak, semua. iya, Kak di sini Ryan, Kak Ya, semua. Kak Niki, Kak Friska, semua Kak semua biar adil. ya. Oke, Nah, kesetaraan nih ya, siap. Iya. Umur nggak teman-teman, beda-beda jauh juga sih. ya Ya, beda-beda cocok. tipis lah kita Merdeka. Oke. Ya. Wih, mereka. Oke. keren. Nah, teman-teman ini udah hadir nih di tengah-tengah kita nih, Kak Niki dan Kak Ryan. Ini dua-duanya pokoknya bukunya udah bestseller semua. Apalagi bukunya Kak Ryan itu di semua rak udah jejer semua tuh kalau teman-teman ke Gramedia ya. Dia memang cita-citanya dari dulu itu katanya mau menguasai ini rak buku memang. Ya, ini pokoknya bisa dibilang para suhu dan guru-guru Mince di sini ya. Mince dulu masih unyu-unyu, mereka sudah ada eksis duluan di pasar modal. Jadi malam ini bakal eh, banyak banget ya pastinya wejangan yang bakal kita dengerin nih dari Kak Niki dan Kak Ria. Nah, di awal-awal nih ngobrolin nuansa 17-an besok nih sebelum lomba makan kerupuk dan lain-lain. kita kita tanya dulu dong sekilas nih ke Kak Rian dulu apa Kak Niki ya? Ke Kak Niki dulu deh. Kan namanya juga kita Indonesia juga mau merdeka ke-77. Pasar modal pun juga sama dari tahun ke tahun. Mungkin Kak Niki bisa cerita singkat perbedaan pasar modal zaman dulu sampai saat detik ini zaman now gitu kita nyebutnya pasar modal zaman now kurang lebih seperti apa perjalanannya Kak Niki? Kalau cerita sejarah selalu memberikan kesan orang tua aja gitu. Ya, selalu kesannya gitu. Ditanyanya ke orang yang lebih tua. Padahal Kak Ryan nggak beda jauh loh seperti itu. Apa boleh buat ya udahlah. Oke, yang pasti sekarang kita bersyukur lah, ya kan? Kita bersyukur dengan adanya yang pasti ya pasti teknologi. Teknologi itu segala-galanya lah. Ada baiknya, banyak juga buruknya. Kita tahu. Jadi, tapi teknologi juga yang akhirnya membuat menjadi begitu leluasa kita para investor baru, investor muda, generasi milenial atau Z untuk mulai bisa berinvestasi. Kan kalau cerita-cerita dulu kan sering dengar lah diulang-ulang, oh dulu buka rekening, ya zaman saya pertama kali di pasar modal, buka rekening ya butuh 25 juta. Betul-betul nggak punya 25 juta ya nggak bisa buka rekening. Ya bandingkan sekarang 100 ribu. Ya semuanya kan karena teknologi kan, karena floor yang udah nggak ada lantai bursa, otomatis efisiensi, teknologi juga yang membuat akhirnya ada online trading, mobile trading, sekarang bahkan buka rekening udah nggak perlu tatap muka kan, bahkan seperti itu kan, betul-betul cukup dengan mobile aja, dengan handphone, lihat-lihatan di layar seperti itu, jeng, jadi rekeningnya. Jadi saya rasa itu yang paling utama ya. Kalau soal saham mah dari dulu ya memang ya gitu-gitu aja, naik turun mah dari dulu ya seperti itu. Tukang pom-pom dari dulu juga ada, cuman pom-pomnya aja nggak di medsos gitu loh. Pom-pomnya masih dari pintu ke pintu kali gitu. Jadi ya fenomenanya ya seperti itu. Tapi yang paling paling berasa ya tadi balik lagi teknologi itu segala-galanya lah. Ya nggak cuman di pasar modal kan kita tahu gitu. Iya. Oke. Sip. Nah, kalau Kak Ryan nih, yang udah Iya. juga lebih dulu mulai atau kenal di pasar modal. Dulu awal-awal belajar itu langsung jadi trader atau trading, atau awal-awal baru belajar long term invest. Nah, ini biasanya kan kegalauan para pemula kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Ryan dulu seperti apa waktu awal mulai, Kak? Iya, kita langsung ngaku dosa aja lah. Kalau kita ini sudah mengenal pasar modal, dunia investasi ini sudah 18 tahun ya. Artinya usia saya saat ini 36 tahun. Sudah separuh usia saya mengenal dunia investasi, keuangan, dan tentunya tidak bisa jauh dari pasar modal. Apa yang paling saya ingat adalah yang namanya pemula itu selalu dimulai dengan tidak sabar. Kenapa? Karena kita ingin sekali merasakan yang namanya rasa untung tuh kayak apa gitu. Kita selalu pikir gimana caranya bisa rasa untung tuh kayak apa sih gitu. Jadi kita pasti mau coba cari cara
yang paling cepat. Jadi pada akhirnya kalau dulu saya nggak tahu itu namanya adalah trading ya. Dulu saya tidak bisa bedakan bagaimana caranya investasi, seperti apa investasi dan yang mana itu berdagang. Nah, jadi hari ini saya mungkin bisa bilang bahwa saya pertama kali itu melakukan trading saham. Dan kalau saya mau flashback bahwa pada saat saya belajar, kenapa saya akhirnya quote memulainya dengan trading, satu adalah karena keinginan untung cepat. Yang kedua adalah membaca grafik perdagangan saham, yang akhirnya saya baru tahu namanya belakangan adalah analisis teknikal. Ya, ternyata ini bagi orang yang tidak memiliki dasar keuangan, ya karena saya juga jurusannya adalah jurusan paling ngawur ya, mempraktisi pasar modal yang paling aneh sendiri, jurusan sarjana di Eropa. Pada saat itu gampang untuk saya pelajari. Oh, ternyata kalau digaris, ditarik garis ke sini, oh ternyata bagian ini yang dijadikan alasan. Karena pada saat itu saya rasanya amazed sekali karena ngelihat di koran kan, kalau dulu melihatnya koran gitu. Ada target beli, target jual, kok orang ini sakti sekali ya, dia pakai ilmu apa gitu. Nah, jadi pertama kali belajar dengan menarik garis, makanya itu technical analysis. Dan jujur saja saya juga ngerasain bagaimana transformasi dari hari ke hari dari penggunaan analisa. Dulu pertama kali saya belajar itu saya pakai kertas milimeter block Kak Niki. Milimeter block saya gambarin candlestick ya. Itu saya ngalamin loh gitu ya. Habis itu bawa laptop yang berat-beratnya luar biasa, tenteng sana sini ya kan, pergi ke mall ya kan biar kelihatan keren gitu kan. Padahal mah untung mah kagak ada karena duitnya cuma sedikit ya kan. Dulu kan satu lot 500 lembar, minimum bunga 25 juta. Saya juga bukannya di awal gitu, tapi dari saya adalah kalau kita pertama kali Mas Ryan kayaknya sinyalnya putus. Pak, apa ya? Iya, Kak Ryan kayaknya Sinyalnya sinyalnya, ya suaranya putus-putus. Kak Ryan. Halo Kak Ryan. Kayaknya keputus-putus karena sinyal ini. Iya, kita baik-baik aja kan kayaknya. Udah benar. Mas Oke, Peter. Ya, ini biasa biar kelihatan Ya. rada misterius dan sharingnya dibikin rada-rada putus kali ini. Ya, anyway, Pasti tadi kalau pas ditanya putus pas ngomongin rekomendasi saham itu. ya. Anyway, ya kalau saya sendiri awal dari seorang trader ya kan, ya banyak juga tidak bisa membedakan dan dengan dasar ilmu yang sangat terbatas sebenarnya itu pengalaman yang harusnya bisa dirasakan oleh semua orang ya, membuat orang takut dalam memulai petualangan investasi dan kepemilikan saham kan biasanya gitu ya. Ya jadi ya semoga sharing awal ini ya ngasih suatu pembuktian bahwa 18 tahun ini ya saya juga belajar sambil jalan kira-kira seperti itu. Oke, siap. Pada intinya ya kita hampir semua, khususnya aku mungkin ya sama Kak Rian mirip-mirip lah. Sama-sama pemula dulu nggak sabaran ya wajar ya. Sama. Oh Saya sama. ngaku dosa juga kalau gitu, sama juga. Oke. Saya mau jadi orang normal karena itu hal yang sangat normal, betul kan? Iya kan? Hal yang sangat normal terjadi ternyata sama Kak Ryan, Kak Friska dan teman-teman semua. Dan saya juga ngaku dosa hari ini, jarang-jarang saya ngaku dosa. Hari ini saya ngaku dosa, ya sama juga di awal-awal rasanya kan ya sama lah usia muda gitu kan. Jiwanya kan jiwa pengen cuan cepet, pengen untung. Oh, kayaknya gampang nih bisa cari duit tambahan seperti itu dan akhirnya ya terjerumuslah ke ya persepsi yang salah mungkin ya seperti itu gitu. Oke, siap. Nah, itu teman-teman ya, jadi wajar ketika sekarang teman-teman newbie ini masih banyak yang DM galau ya, trading cut loss segala macam karena memang ternyata hampir semua investor itu fasenya memang seperti itu di awal ya, nggak sabaran pengen cuan. Kita semua sama-sama mengaku dosa hari ini ya. Kalau kita undang Pak Lo Keng Hong dan Warren Buffett, rasanya mereka akan ikutan ngaku dosa juga. Betul ya Kak Ryan?
Iya. Aduh. Oke. Nah, itu dia awal pembukanya. Ke Kak Niki lagi nih. Kalau kita lihat kan dari sejarah ya, ini masih nuansa sejarah lagi, ya sejarah pertumbuhan jumlah investor. Nah, ini uniknya itu kan kayak ada fenomena aneh gitu di saat pandemi. Ini jadi apa katanya mencetak sejarah lah pertambahan jumlah investor. Tapi sekarang pandemi menurun, percepatannya mulai melambat. Ini nih fenomena kayak gini tak mungkin semacam kayak tanggapan ya, maksudnya tanggapannya Kak Niki gimana nih dengan fenomena seperti ini. Awalnya banyak sekali kayak gerudukan gitu, semua datang ke pasar modal pas pandemi, tiba-tiba sekarang malah semakin menurun, penambahannya juga berkurang, tidak sedrastis waktu pandemi. Nanggapinya gimana nih Kak, melihat fenomena aneh sih kalau aku bilang kayak gini. Satu hal yang kita harus ingat bahwa fenomenanya ternyata tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Jadi tambahan Oke. investor baru seperti itu, terutama mungkin dari kaum muda seperti itu, ternyata nggak hanya di Indonesia. Jadi kita jangan terlalu terlalu berbangga dulu gitu. Itu fenomena seluruh dunia. Tapi kenapa itu terjadi mungkin nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita bisa analisis mungkin ya karena pandemi, WFH semua, pengangguran di rumah daripada rebahan seperti itu, akhirnya ada duit yang mungkin juga nggak jajan, nggak keluar, nggak clubbing, nggak nongkrong di kafe, ada duit lebih, dan akhirnya ya banyak investor baru mencoba dan kan selama di masa pandemi itu kan praktis rasanya medsos kan jadi hiburan paling utama kan, betul kan? Hiburan paling utama dan termasuk di dalamnya ya begitu banyak acara-acara seperti ini ya kan, mungkin kalau sekarang 370 peserta waktu zaman pandemi, begitu bikin acara seperti ini ribuan orang yang datang apa ikutan gitu ya, ikut di live-nya. Jadi memang fenomenanya pada saat itu uh, terjadinya seperti itu. Tapi mungkin berlalunya waktu sekarang sudah mulai WFO lagi, market ya, kalau bicara market rasanya market waktu itu juga ada turunnya lebih serem seperti itu kan, fluktuasinya juga masih terjadi. Kalau saya merasa lebih karena soal fenomena yang tadi aja, karena jumlah atau karena kondisi yang memberikan lebih banyak waktu kepada para para investor baru untuk mengecap dunia dunia saham lah, kira-kira seperti itu. Tadi Kak Friska sampaikan percepatannya melambat. Iya. Kalau data sempat intip data, betul ya, percepatannya melambat itu istilah fisika bukan? Rasanya Iya. Kak Ryan lebih tahu istilah fisika seperti itu. Tapi memang secara data kalau sampai akhir tahun lalu tambahan investor setiap bulan tuh bisa 200.000, di atas 100.000. Tapi beberapa bulan terakhir, bahkan bulan Juli kemarin, data yang kita sempat intip itu hanya sampai 50.000 satu bulan, bandingkan dengan masa masa tahun lalu lah ya, pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya. Ya balik lagi, mungkin saya merasa lebih kepada kondisi, bukan soal ada substitusi produk lain. Saya nggak terlalu, karena kondisinya kan sama kan, Iya. lapangan bermainnya pada saat itu dan saat ini pun hampir sama, segala dinamikanya sama, tapi lebih kepada masalah kondisi pandemi yang melandai, ya tambahan investor baru juga melandai sih. Oke. Ya, itulah yang menyebabkan percepatan pertumbuhan investor melambat. Ya, percepatan melambat ya. Ya memang beginilah. Iya. Tapi ya kalau dilihat dari tahun demi tahun, dari tahun 90-an ya luar biasa ya Kak Niki ya, pasar modal kita penambahan jumlah investornya. Keren. Nah, Kak Keren. Rai, ini yang sering jadi pertanyaan juga nih. Biasanya netizen tuh kadang sering nanya juga. Nah, ini kita tanyakan ke Kak Ryan dulu dari awal. Kira-kira butuh Ya. waktu berapa tahun atau berapa lama sampai bisa menemukan gaya investasi yang nyaman dan cocok buat Kak Ryan? Oke, baik. Ya. Oke, kita akan mulai dari saya tahun 2004 ya. Saya ketika pada saat itu saya 18 tahun.
Jadi saya belajar mulai menentukan diri untuk mulai dengan trading ya, dengan melakukan satu transaksi. Di 2 tahun pertama, semua metode yang diajarkan dari luar, dalam, tengah, kiri, kanan itu semua saya pakai. Ya karena saya orang yang merasa diri saya adalah orang yang bisa berhitung ya, dan saya mempelajari setiap analis teknikal dengan cepat gitu. Saya berpikir bahwa ada ilmu paling hebat yang pasti ada rumus matematika yang hebat sekali yang akhirnya bisa membuat saya untung terus-menerus. Ternyata setelah 2 tahun, lalu sampai di 2006, ya, jadi dalam 2 tahun itu saya semakin pede bahwa ternyata ilmu saya itu bagus. Saya baru mulai stabil 1 tahun menuju 2007. Di 2008 itu saya terkena krisis ya. Tentunya kita sama-sama tahu dengan subprime mortgage di sana. Itu portofolio saya nyangkut kalau di Indonesia, tidak rugi. Artinya kalau nyangkut itu ada peluang untuk kembali. Tapi kalau di Amerika portofolio saya itu rugi karena saya tidak membeli sahamnya. Jadi ini adalah pesan pertama nih buat teman-teman yang memang belajar investasi gitu dan memang mau trading juga. Saham itu adalah suatu kendaraan yang boleh dibilang relatif jauh lebih aman dibandingkan pergi ke forex gitu ya. Apalagi kayak hari ini ke cryptocurrency gitu. Kenapa? Karena itu turunnya sangat dalam ya. Bahkan bisa salah membeli bisa become zero. Sedangkan ketika saya membeli saham di Indonesia, saya tidak mengalami itu. Saya hanya nyangkut sesaat dan akhirnya saya bisa recovery. Nah, shortcutnya adalah saya mulai menemukan cara saya dalam melakukan trading itu yang cukup konsisten itu setelah mengalami satu turbulensi tersebut. Jadi mulai dari 2009 sampai dengan hari ini metode trading saya tidak pernah berubah. Cara saya melakukan analis teknikal tidak pernah berubah. Dan analis teknikal yang saya gunakan itu bukan artinya nanti kalau analisa yang A pakai cara apa, yang B yang apa, saham C pakai yang apa, yang D enggak, itu sama. Secara konsisten saya perlakukan sama. Jadi kalau tadi Kak Friska bertanya Ryan itu mulai konsisten dalam menemukan sebuah jati diri, saya jawab untuk yang trading kurang lebih 4 tahun. Tapi pasti setiap orang akan mengalami waktu yang berbeda. Saya coba bilang bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang belajar dari orang lain. Jadi misalnya dengan belajar bareng sama Kak Friska, dengan Kak Niki gitu ya. Ini adalah cara lebih cepat dibandingkan Ryan ini orang yang ngototan. Jadi Ryan ini kepengen sekali untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau saya ini orang yang ngotot, saya kepengen ngerasain gitu ya. Jadi itu akan lebih panjang waktunya. Nah, kalau investasi, saya mulai stabil melakukan investasi. Itu sebenarnya kata kuncinya bukan metode investasi yang tepat loh. Ternyata jawabannya adalah perencanaan keuangan yang baik. Sejak saya tahun 2011 menuju 2012, metode investasi saya baru mulai stabil. Saya mulai mengenal investasi itu setelah kejatuhan pasar modal di 2009. Dan kenapa baru 2012 atau memakan waktu 3 tahun? Karena saya punya perencanaan keuangan itu berantakan pada saat itu. Saya terlalu banyak berani pakai uang bank. Saya banyak berani ngutang. Kalau dulu pinjol ada, mungkin saya jadi member super VVIP all pinjol kali, gitu ya. Itu baru 2012. Jadi kurang lebih waktu saya untuk mengenal setiap instrumen dan strategi itu sampai cukup stabil memakan 3-4 tahun. Tapi saya percaya kalau enggak ngeyelan kayak Ryan, pasti lebih cepat bisa.